mau main tanah sana di belakang rumah guys, si bocil ya yang main tanah jadi sini tuh. Bab 2121 sampai bab 2125. Tentu saja, jika Anda memiliki keraguan tentang saya, lupakan saja. Bagaimanapun, masalah ini tidak akan berdampak apapun pada pencarian kita akan senjata ajaib. Dia segera mengambil keputusan dan berkata terus terang, "Oke, tidak bisakah aku berjanji padamu?" Li Fugui bertukar salam singkat dengan Sister Ming. Tutup saja teleponnya. Hua Duo, yang tidak ingin duduk di sebelah Li Fugui, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Li Fugui dan menanyakan kata demi kata, "Fugui, kamu baru saja mengatakan bahwa masalah ini tidak akan berdampak banyak pada pencarian kita akan keajaiban senjata. Mengapa saya memiliki masalah seperti itu? Apakah Anda meragukannya?" Li Fugui menyeringai dan berkata, "Apa yang Anda ragukan?" Hua Duo memandang Li Fugui dan berkata dengan serius, "Jika kita ingin pergi ke Haijiao, kita harus melewati kota Nanshan. Setelah itu, kita bisa sampai di Laut Nanshan. Jika kita tidak menangani masalah ini sekarang, mustahil kita bisa berhasil memasuki kota Nanshan dalam pencarian kita untuk senjata ajaib itu." Li Fugui berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, pikiranku sedang bingung sekarang, mengapa aku tidak memikirkan hal ini? Jika kamu tidak mengingatkanku, aku benar-benar akan melakukannya tidak menyadarinya. Jadi, lupakan saja kali ini. Apakah karena Siemierfu tidak mencari kita maka kita akan menaklukkan kota Nanshan?" Hua Duo mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda. Pikirannya berpacu. Pada saat ini, dia sudah tahu dia telah terjebak. Li Fugui tidak mengambil keputusan pada awalnya, hanya karena dia ingin menelepon Sister Ming. Selama Anda bertanya kepada Sister Ming pasti akan meminta konsultasi kepada Li Fugui, dan Li Fugui akan dapat mengajukan syarat-syaratnya selama prosesnya. Pikirkan ini. Hua Duo langsung berdiri dan bertanya pada Li Fugui dengan lantang, "Katakan padaku, apa yang akan kamu minta agar Suster Ming lakukan untukmu?" Dia berkata terus terang, "Saya tidak tahu." Mata Hua Duo melebar, dan dia meraih pergelangan tangan Li Fugui. "Saya menyarankan Anda untuk memberitahu saya dengan jujur. Kalau tidak saya tidak akan bisa membiarkan Anda meringis. Saya benar-benar tidak tahu. Kami masih di sini di pelabuhan dan tidak tahu seperti apa kota Nanshan. Bagaimana saya tahu apa yang harus diminta Sister Ming lakukan untuk saya?" Berantakan, dia perlahan duduk di kursi, menggosok pelipisnya. Dia terus berkata, "Jangan bersuara sekarang, biarkan aku menenangkan pikiranku." Li Fugui tersenyum dan duduk di sebelah Hua Duo, mengambil cangkir teh dan mulai minum teh. Hua Duo dengan hati-hati mengingat semua yang terjadi setelah dia turun dari kapal. Pikirkanlah hal itu untuk waktu yang lama. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan hati-hati. "Li Fugui, ada dua hal utama. Hal pertama, bagaimana kamu tahu bahwa ada wabah di kota Nanshan? Sebelumnya tidak ada yang pernah menyebutkannya. Termasuk Tuan Simierf, dia tidak pernah menyebutkan topik wabah ketika dia memberitahu kami tentang situasi internal di kota Nanshan. Dan bagaimana Anda mengetahuinya?" Hal kedua adalah apa aku baru saja berkata. Apakah kamu menjebakku? Kamu sengaja tidak memberikan ide apapun dan memintaku menelepon Sister Ming agar kamu bisa memberikan syaratnya. Li Fugui berkata sambil menatap wajahnya waktu. Dengan polosnya berkata, Duo, kamu telah berbuat salah padaku. Kamu mungkin tidak percaya wabah di kota Nanshan. Pada siang hari ini, kami turun dan mengadakan 2 upacara penyambutan secara total. Kedua kalinya,
Saat kamu sedang mengobrol dengan orang-orang di depan Anda di pintu hotel, saya mengikuti Anda dan mendengar seseorang di antara kerumunan mengatakan bahwa kami akan pergi ke kota Nanshan untuk mati. Saya masih penasaran saat itu, tetapi saya tidak menyangka ketika saya tiba di hotel, saya mendengar percakapan di antara staf hotel. Menurut staf, ada wabah di kota Nanshan, dan siapapun yang pergi ke sana akan mati. Begitu Li Fugui mengatakan ini, Hua Duo tidak bisa tidak sabar untuk bertanya, kalau begitu, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, aku ingin mengatakannya lebih awal. Tapi sayang sekali aku tidak punya waktu sama sekali. Katakan padaku, jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, apakah kamu dan aku menghabiskan waktu sendirian sejak kita memasuki rumah? Hua Duo tahu bahwa kata-kata Li Fugui penuh dengan kekurangan. Tapi dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantahnya. Aku menahan nafas tak sedap di hatiku. Hua Duo terus bertanya, Oke, meskipun kamu tidak punya waktu untuk memberitahuku hal pertama, lalu apakah kamu memasang jebakan untukku tentang hal kedua? Li Fugui memasang ekspresi sedikit polos di wajahnya. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Duo, kamu telah berbuat salah padaku lagi. Apakah perlu memasang jebakan untukmu? Aku tahu kamu pasti sedang berjuang sekarang, kenapa aku tidak memberitahumu sebelumnya? Aku bertanya pada Suster Ming menaikkan persyaratannya, tapi dia tiba-tiba mengangkatnya selama panggilan telepon. Terus terang, aku baru mengemukakannya setelah menyadari keseriusan masalahnya. Lagi pula, MILF juga pemimpin negara. Sekarang kita membantu mereka menaklukkan kota Nanshan, konflik berdarah pasti akan terjadi. Jika kita mendapat masalah selama proses ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Lagi pula aku tidak sanggup memikul tanggung jawab itu. Kalau aku memikul tanggung jawab itu tidak mungkin. Seberapa kuat kita berdua memikul tanggung jawab sebesar itu? Itu sebabnya aku mengajukan dua syarat. Ketika kami benar-benar membutuhkan Saudari Ming untuk melapor, kami dapat memberitahu Saudari Ming. Dalam beberapa kata, Li Fugui menenangkan Hua Duo. Namun demikian, Hua Duo masih mengerutkan kening, menundukkan kepalanya untuk menenangkan pikirannya, dan bertanya, Fugui, jadi kamu memutuskan untuk membantu Xie Mierfu? Li Fugui berkata terus terang, tentu saja, jika kamu tidak membantu menangani Nanshan, bagaimana bisakah kita pergi ke Nanshanhai untuk pergi ke kota? Namun, saya merasa selama masalah ini disetujui, Xie Mierf pasti akan mengajukan syarat lain. Jika saatnya tiba, jangan buru-buru menyetujuinya, saya akan menjawabnya. Itu dia, Hua Duo tampak bingung dan berkata, kami sudah setuju untuk membantunya, syarat apa lagi yang bisa dia ajukan? Li Fugui tersenyum misterius. Dia menghela nafas dengan suara rendah, kamu harus tahu bahwa orang sering kali serakah. Selain itu, kota Nanshan telah lama mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tetapi Xie Mierf tidak mampu mengatasi masalah ini sejak lama. Sekarang setelah kita menaklukkan kota Nanshan, orang-orang, menurut Anda apa yang akan dilakukan Xie Mierf terhadap penduduk kota Nanshan? Hua Duo berkata dengan santai, melihat apa yang Anda katakan. Dia seharusnya tidak membunuh semua orang di kota, kan? Li Fugui tidak memberikan jawaban positif kali ini, tapi hanya menatap bunga itu sambil setengah tersenyum. Hua Duo membuka mulutnya setengah terbuka. Tampaknya tidak dapat dipercaya. Dia berkata, apakah itu tidak mungkin, Li? Fugui melambaikan tangannya dan berkata terus terang, pergi dan buka pintunya. Biarkan si Mir masuk dulu. Kita akan tahu setelah kita selesai berbicara nanti. Beberapa detik kemudian, Fang melangkah maju dan membuka pintu. Tunggu sampai Milf masuk lagi. Begitu Hua Duo menutup pintu, Xie Mierf tidak sabar untuk bertanya, kalian berdua,
Apakah kalian bersedia membantu kami? Li Fugui memandang Siemierf dan bertanya dengan serius, jika kami bersedia melakukan ini, apakah kamu punya syarat lain untuk membantumu? Dengan senyuman di wajahnya, Siemierf dengan cepat berkata kepada Li Fugui, "Oh, Kapten Li yang terhormat, jika Anda benar-benar bersedia membantu kami menyelesaikan masalah ini, saya harap Anda bersedia bisa membawa putriku bersamamu. Kuharap dia bisa menjadi penguasa kota Nanshan di masa depan." Li Fugui memandang Hua Duo. Otak Hua Duo bekerja dengan cepat. Saya hendak mengatakan tidak, tapi dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Li Fugui padanya tadi. Mengenai masalah ini, Li Fugui tidak mengizinkannya mengambil keputusan. Kata-kata itu keluar dari bibirmu. Hua Duo tidak punya pilihan selain menelannya lagi. Ekspresi Li Fugui tetap tidak berubah dari awal sampai akhir. Dia hanya menatap Simierfu dengan serius, dan bertanya sambil setengah tersenyum, "Tuan Simifu, berapa umur putri Anda tahun ini? Juga, apakah dia memiliki kemampuan untuk mengambil alih kota Nanshan?" Sebenarnya, sebelum Li Fugui mengemukakan kondisi ini, dia telah mengetahui pikiran pihak lain melalui keterampilan nyanyiannya. Sambil menanyakan pertanyaan ini kepada pihak lain, Li Fugui hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Dia benar-benar layak menjadi pemimpin negara. Dia sebenarnya bisa memikirkan rencana seperti itu. Sayangnya, saya sudah melihat melalui pikiran orang lain. Yang harus dia lakukan sekarang adalah terus menyelidiki secara menyeluruh untuk mengetahui situasi spesifik di kota Nanshan. Tentu, Siemierfu tidak tahu bahwa Li Fugui telah memahami pikirannya. Di depan Li Fugui dan Hua Duo, Siemierf terus berbohong dengan serius. "Kapten Li, jangan khawatir. Meskipun putriku baru berusia 27 tahun ini, dia lulus dari universitas asing terkenal dan memiliki gelar master. Dia telah bertindak sebagai tangan kanan saya. Saya pikir selama Anda bisa membuat pemilik kota-kota Nanshan menyerah kepada kami selamanya, putri saya pasti akan mampu mengelola kota Nanshan menjadi kota paling makmur di negara kami. Kota." Li Fugui tersenyum diam-diam. Sekalipun kota kuno dengan populasi kurang dari 50.000 orang makmur, seberapa makmurkah kota itu? Meskipun dia berpikir seperti ini di dalam hatinya, Li Fugui tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia berkata terus terang kepada Siemierf, "Oke, bisakah kamu menemukan putrimu, dan aku akan menemuinya dulu." Siemierf mengangguk dengan cepat. Dia segera keluar dan mengatur agar anak buahnya menemukan putrinya. Setelah Hua Duo melihat situasi ini, dia dengan cepat melangkah maju. Dia menghampiri Li Fugui. Matanya membelalak, dan meskipun suaranya tidak nyaring, terlihat jelas bahwa dia benar-benar marah. "Li Fugui, kebiasaan lamamu telah kembali, bukan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Apa maksudmu? Kebiasaan lamaku telah kembali." Hua Duo berkata dengan marah, "Benarkah, dalam hal ini, siapa yang ingin kamu kelola kota Nanshan? Hanya perlu membantu mereka membuat penguasa kota-kota Nanshan menyerah. Mengapa kamu begitu peduli?" "Hah, jangan kira aku tidak tahu. Kamu pasti pernah mendengar bahwa putriku berumur 27 tahun. Hati yang seksi." Li Fugui tersenyum pahit. Dia segera merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, Duo, mengapa kamu dengan jahat memfitnahku lagi? Mungkinkah aku, Li Fugui, di dalam hatimu, benar-benar tipe orang yang termotivasi oleh seks? Mengapa kamu dengan jahat memfitnah saya lagi? Percayalah, pasti ada alasan mengapa saya membuat permintaan seperti itu kali ini." Hua Duo bertanya tanpa berpikir. "Katakan dulu, apa alasannya? Sekarang kamu bertanya padaku, apa yang harus aku katakan kepadamu? Nah, ketika kamu melihat putrinya, kamu akan tahu mengapa aku bersikeras untuk menemuinya."
Namun setelah melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, dia untuk sementara mengesampingkan kekhawatirannya. Meskipun ini, ketika dia kembali ke tempat duduknya, dia masih berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Sudah kubilang, jika situasi yang sama terjadi lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu." Li Fugui terkekeh dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, situasi seperti ini pasti tidak akan terjadi." Dia mengatakan ini, Li Fugui sebenarnya tidak tahu. Bukannya dia melihat seorang gadis cantik dan ingin menjaganya untuk dirinya sendiri. Intinya adalah, jika Anda ingin merebut kota Nanshan, Putri Xie Mierfu akan memainkan peran kunci. Segera, Kemirf kemudian mengutus seseorang untuk mengundang putrinya ke dalam rumah. Gadis ini baru saja masuk, ekspresi wajah Hua Duoduo berubah drastis. Hua Duoduo awalnya sedikit gelisah. Sebelum kedatangan Putri Xie Mierf, Miao Yu, Hua Duoduo masih berdoa dalam hatinya, berharap monster jelek seperti Xie Mierf tidak akan melahirkan seorang putri secantik bunga. Namun hasilnya jelas mengecewakannya. Giok indah di depanku. Tingginya sekitar 1,8 meter. Kedua kakinya yang ramping tampak seperti dibuat secara buatan. Meski dia dibalut banyak pakaian indah, namun hanya dengan memperlihatkan kulitnya saja, Anda bisa melihat seberapa baik orang lain merawat tubuhnya. Sosok yang cantik, ditambah wajahnya yang cantik. Siapapun yang melihat tampilan ini akan bingung, apalagi Li Fugui. Sungguh, apa yang Anda takutkan? Hua Duoduo khawatir Li Fugui akan menjadi penuh nafsu. Alhasil, saat Miao Yu muncul dan Hua Duoduo menatap wajah Li Fugui, anak laki-laki itu benar-benar menatap ke arah Miao Yu yang ada di hadapannya. Lihat situasi ini. Hua Duo mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, tepat ketika dia hendak melangkah maju untuk mengingatkan Li Fugui agar tidak makan apapun. Namun, Xie Mierfu menarik Miao Yu ke arah mereka berdua, dan kemudian memperkenalkan Li Fugui dan Hua Duo dengan serius. "Direktur Hua, Kapten Li, ini putriku Miao Yu." Hua Duo tercengang pada awalnya. Jelas sekali, dia tidak menyangka Xie Mierf akan memberi putrinya nama seperti itu. "Miao Yu, Tuan, kenapa putrimu dipanggil Miao Yu?" Hua Duo bertanya dengan bingung. Dalam persepsi Hua Duo, meski nama asing terdiri dari dua karakter, pada dasarnya mereka adalah Lasha atau Jack Jenny. Namun nama putri Kemirf jelas merupakan transliterasi. Ini sama sekali bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki orang asing. Saat menanyakan pertanyaan ini, ketika Hua Duo melihat ke arah Miao Yu lagi, dia tidak menyangka dia akan membuat penemuan yang menakjubkan lagi. Gadis di depanku itu cantik, namun keindahan seperti ini mengandung ciri-ciri tertentu yang dimiliki baik oleh orang Barat maupun Timur. Jelas, Miao Yu yakin 100% adalah ras campuran. Dengan senyum tipis di bibirnya, Xie Mierf menjelaskan dengan tenang, "Direktur Hua, Anda tidak tahu apa-apa. Miao Yu adalah hasil cinta antara saya dan seorang wanita cantik dari timur. Ibunya, tapi sayangnya, ibu Miao Yu meninggal beberapa tahun yang lalu." Pada titik ini, wajah Xie Mierfu menunjukkan sedikit kesedihan. Setelah mendapat jawaban seperti itu, rasa penasaran di hati Hua Duo sedikit melemah. Dia mengangguk sedikit, lalu bertanya kepada Miao Yu, "Nona Miao Yu, ayahmu berkata bahwa kamu berusia 27 tahun. Tahun ini, Miao Yu menjawab dengan sikap yang tidak rendah hati atau merendahkan, "Ya, Direktur Hua, saya memang berusia 27 tahun ini. Tapi menurutku Direktur Hua tidak terlalu tua. Usiamu tidak boleh lebih dari 30 tahun. Hua Duo mengangguk dan berkata, "Ya, Hua Duo dan Miao Yu tidak memiliki banyak kesamaan."
Yang paling penting adalah dia punya dendam terhadapnya. Dia selalu khawatir Miao Yu akan menjadi wanita Li Fugui. Di sisi lain, setelah Li Fugui melihat kemunculan Miao Yu dengan jelas, dia langsung berkata kepada Xie Mierf, "Tuan, saya setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan. Kami akan istirahat sebentar di hotel hari ini. Tunggu sampai besok. Saya harap Anda dapat mengatur 2 mobil untuk kami dan kita akan pergi ke kota Nanshan." Senyum cerah muncul di wajah Xie Mierf. Dia segera melangkah maju, dan begitu dia sampai di depan Li Fugui, dia mengulurkan tangannya dengan penuh semangat. "Kapten Li, terima kasih banyak. Saya tahu Anda tidak akan pernah berpangku tangan." "Ngomong-ngomong, Kapten Li, saya di sini. Saya punya permintaan kecil. Saya harap Anda dapat menyetujuinya." Li Fugui bertanya, "Apa?" Xie Mierfu berkata terus terang, "Itu saja. Saya baru saja mengatakannya. Setelah Anda merebut kota Nanshan, Miao akan melakukannya itu. Yu akan mengambil alih manajemen. Jadi saya pikir, jika memungkinkan, bisakah saya membiarkan Miao Yu berpartisipasi dalam operasi ini? Biarkan dia membantu Anda dan bersama-sama menjatuhkan kota Nanshan." Hua Duo berkata dengan tegas, "Tidak, ini sama sekali tidak mungkin." Melihat Hua Duo begitu bersemangat, Xie Mierf menyembunyikan senyuman di wajahnya dan bertanya dengan ragu-ragu, "Direktur Hua, bisakah Anda memberitahu saya alasannya?" Hua Duo berkata dengan keras, "Ini terlalu berbahaya. Anda juga mengatakan bahwa kota Nanshan semua orang di sini memiliki kemampuan magis. Jika saya membawa putri Anda ke sana dan gagal melindunginya selama pertempuran, menyebabkan Miao Yu terluka, saya tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada Anda. Lagi pula, Anda baru saja mengatakan bahwa Ibu Miao Yu telah lama meninggalkan Anda. Apakah kamu masih ingin Nona Miao Yu meninggalkanmu juga? Jadi, tolong jangan mempermalukan kami." Dan pada saat yang sama, tanpa diduga, begitu Hua Duo mengatakan ini, Miao Yu langsung mengatakannya, menyela, "Direktur Hua, yakinlah, saya akan melindungi diri saya sendiri selama operasi. Selain itu, bahkan jika saya benar-benar terluka atau bahkan kehilangan nyawa saya, tidak ada yang akan menimbulkan masalah bagi Anda." Saat Miao Yu menjatuhkan kata-kata ini, Xie Mierfu juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Direktur Hua, Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Miao Yu dilahirkan untuk mengambil alih kota Nanshan, tetapi dia belum pernah memiliki kesempatan yang cocok sebelumnya. Kali ini Anda dan Kapten Li ada di sini. Sejak Anda setuju permintaan kami, saya pikir Anda pasti mampu mengambil alih kota Nanshan. Kalau begitu, mengapa Anda tidak memikirkan orang-orang di kota Nanshan? Mengapa Anda tidak membiarkan dia mengambil alih kota Nanshan dengan lancar?" Mulut Hua Duo setengah terbuka. Melihat situasi ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Oke, mari kita berhenti berdebat. Saya adalah panglima operasi ini. Dengarkan saja saya. Karena Nona Miao Yu ingin mengikuti kita, saya ingin simpan saja dia bersamamu. Haha, demi keselamatannya, aku akan mengirim seseorang untuk melindunginya ketika saatnya tiba." Hua Duo sangat terdiam. Jika Xie Mierfu dan Miao Yu tidak ada di sini, dia pasti akan marah pada Li Fugui. Xie Mierfu melihat bahwa Li Fugui langsung menyetujui masalah tersebut. Busi berkata kepada Li Fugui dengan rasa terima kasih, "Kebaikan Kapten Li benar-benar tidak dapat dibayar kembali. Jangan khawatir, kami bangga dengan negaranya. Selama kami dapat merebut kembali kota Nanshan, Anda, Kapten Li, akan menjadi dermawan kami mulai sekarang aktif." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan bicara tentang dermawan, ini sudah larut. Menurutku kamu juga punya banyak hal yang harus diselesaikan." Haha,
Kamu pergi dan lakukan pekerjaanmu dulu. Ingat apa yang saya katakan. Atur 2 hari untuk kami setelah Anda selesai. Mobil sudah cukup. Siemierv mengangguk dengan cepat dan terus bertanya pada Li Fugui, Kapten Li, apakah Anda memerlukan kami melakukan hal lain untuk Anda? Misalnya, mengirim beberapa tentara atau memberimu sesuatu, senjata dan sejenisnya. Li Fugui menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Pada saat ini, Miao Yu memandang Siemierv dan berkata sambil tersenyum, Ayah, ini tidak seperti kamu tidak melihat bahwa ketika mereka datang kali ini, mereka hanya menyalakan mobil, kapal perang paling canggih di dunia. Saya pikir selama Kapten Li melambaikan tangannya dan kapal perang itu menembakkan ribuan senjata, kota Nanshan bisa dihancurkan dalam sekejap. Siemierv mengangguk dan berkata, itu benar, hanya kapal perang ini, berhenti di pelabuhan sudah cukup untuk menakuti penguasa kota Nanshan. Oke, kalau begitu, aku akan pergi dulu, Kapten Li, jika Anda memiliki kebutuhan lain, Anda dapat memberitahu Miao Yu secara langsung. Tanyakan saja kepada saya. Li Fugui setuju, kaki depannya baru saja membuat Sermier menjauh. Tanpa diduga, Hua Duo berkata terus terang kepada Miao Yu terlebih dahulu, Nona Miao Yu, turunlah dulu untuk mencari seseorang bernama Yu Zhen dan minta dia untuk memperkenalkan Anda kepada rekan-rekan kita. Ada hal lain yang ingin saya diskusikan dengan Kapten Li. Mari kita bicara. Aku akan menemuimu nanti. Miao Yu mengangguk dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Hua Duo meraih pergelangan tangan Li Fugui dan menyeret Li Fugui langsung ke kamar. Keduanya baru saja masuk, mata Hua Duo membelalak. Menatap Li Fugui, dia bertanya kata demi kata, Li Fugui, katakan padaku, apa maksudmu? Aku tahu kamu punya niat buruk, bagaimana sekarang, persis seperti yang aku pikirkan. Dia menatap Hua Duo dengan cermat, dan menunggu sampai Hua Duo selesai berbicara, lalu bertanya kata demi kata, Duo, bukankah menurutmu apa yang dilakukan Siemierv sangat mencurigakan? Hua Duo mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dan kemudian bertanya, apa maksudmu dengan ini? Li Fugui berkata terus terang, pikirkan dulu, tidak peduli seberapa kecil negara Aolai, itu tetap sebuah negara. Benarkah itu benar, bahwa ini adalah sebuah negara? Adakah cara yang bisa dilakukan kota Nanshan? Hua Duo berkata dengan marah, tetapi Anda mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang di kota Nanshan pandai dalam air. Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, haha, Anda percaya semua yang saya katakan, Anda sendiri tidak memikirkannya. Meraih kerah Li Fugui dan berkata dengan marah, Li Fugui, bisakah kamu menjelaskan semuanya dengan jelas? Jangan biarkan aku menjadi seperti monyet. Li Fugui segera membuka tangan Hua Duo, beberapa hal. Dia tidak tahu alasannya seolah-olah dia sedang menuangkan kacang dari tabung bambu. Lagi pula, mereka baru saja datang ke sini, jika Anda memberitahu saya alasan spesifiknya. Hua Duo pasti akan meragukannya, sampai saat itu. Dia hanya bisa memberitahu Hua Duo bahwa dia tahu cara melantunkan kekuatan. Dia telah memberitahu Hua Duo dan yang lainnya tentang pengetahuannya tentang keterampilan menawan. Bagaimana jika kartu truf terakhir ini terungkap? Dia sangat khawatir. Duo, tolong pikirkan baik-baik dulu. Apakah kami memiliki status yang menjamin Sermier untuk datang dan menyambut kami secara langsung? Menyapa kami secara pribadi saja tidak cukup. Anda juga telah melihat upacara penyambutan. Ini adalah tingkat tertinggi. Selain itu, pada awalnya aku khawatir mereka akan melaporkan berita kedatangan kami ke sini. Tetapi setelah merenung dengan cermat, aku menyadari bahwa meskipun ada banyak orang yang datang untuk menyambut kami sepanjang hari, dari awal hingga akhir, bukan, lihat apakah reporternya muncul. Kedua,
saya mendengar tentang wabah di kota Nanshan di kamar mandi, tetapi Siemierf sendiri belum mengatakannya sampai sekarang kota Nanshan tentang wabah itu, karena dia mengetahuinya. Mengapa dia membiarkan Miaoyu pergi bersama kita? Ada begitu banyak masalah. Bukankah kamu sudah memikirkannya dengan hati-hati? Ada tanda tanya di seluruh wajahnya. Setelah perlahan duduk di posisi yang sama seperti sebelumnya, otakku hampir membeku. Setelah sekian lama, Hua Duo baru saja mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui dan bertanya ragu-ragu, "Fugui, bisakah kamu memberitahuku tentang semua ini?" Li Fugui lalu berkata sambil tersenyum masam, "Tanyakan padaku, bagaimana aku tahu? Ah, bukankah begitu? Apakah saya tidak mencoba mencari tahu cerita di dalamnya?" Hua Duo bertanya, "Apakah itu berarti jika Anda meninggalkan Miaoyu, Anda dapat mengetahui alasannya?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya, sekarang hanya dengan menjaga Miaoyu di sini bisa kami secara bertahap memahami alasannya. Saya bisa merasakan bahwa pasti ada masalah besar di Miaoyu yang menunggu untuk kita temukan. Duo, mari kita bersama seperti ini, untuk waktu yang lama. Saya pikir Anda selalu mempercayai saya, tetapi saya tidak menyangka kamu masih meragukanku sampai sekarang." Hua Duo memasang ekspresi sedikit malu di wajahnya. Dia menjelaskan dengan suara rendah, "Fugui, bukannya aku tidak mempercayaimu. Kuncinya adalah kamu memikirkannya sendiri. Aku sudah bersamamu begitu lama. Kapan kamu pernah melihat seorang gadis cantik dan biarkan dia pergi?" Li Fugui juga punya alasan pembelaannya sendiri. Dia tampak tidak berdaya dan berkata, Duo, menurutmu apakah aku ingin menjadi seperti ini? Sebenarnya, aku juga tidak ingin menjadi seperti ini. Kamu tahu kunci dari setiap situasi, dan aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Hua Duo menjadi waspada. Mungkinkah? Bagaimana jika kamu mengatakan ini adalah pilihan terakhir kali ini? Li Fugui dengan cepat mengubah topik dan berkata sambil tersenyum. Duo, jangan terlalu memikirkannya. Tidak apa-apa. Ayo turun dan makan dulu. Sekarang baru siang. Setelah makan malam, kita akan mendiskusikannya dengan Chang Qiong dan Yu Zhen. Kami akan memutuskan bagaimana menangani masalah ini nanti. Duo dan mencium pipi Hua Duo. Hua Duo menghela nafas. Dia menatap Li Fugui dengan sedikit kebencian. Lalu menghela nafas. Lupakan. Terserah kamu, toh aku tidak bisa mengendalikanmu. Li Fugui baru saja tiba di bawah bersama Hua Duo. Tanpa diduga, Dimu dan Yu Zhen maju bersama, sama seperti bunga. Meski kedua gadis ini tidak cemburu, tapi saat mereka melihat Miao Yu, mereka sudah berpikir mungkin kali ini, seorang saudari baru akan ditambahkan ke sisi mereka. Duo, apa yang terjadi? Aku baru saja mendengar Miao Yu berkata bahwa dia ingin bergabung dengan kita dalam operasi. Hua Duo memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata dengan marah, Fugui, apa yang kamu lakukan pada Ibu Pertiwi dan Yu Zhen? Jelaskan dengan baik. Setelah mengatakan ini, Hua Duo langsung pergi. Li Fugui juga tidak menyembunyikannya. Sejujurnya berkata, memang benar. Miao Yu ingin mengikuti kita. Tapi dia tidak mengikuti kita untuk menemukan 1000 palladium darah naga. Tapi pergi bersama kita untuk menaklukkan kota Nanshan. Ibu Pertiwi dan Yu Zhen tidak tahu tentang menaklukkan Nanshan. Keduanya saling memandang. Yu Zhen buru-buru bertanya, Tuan, bukankah kita akan menemukan 1000 palladium darah naga? Mengapa kita masih ingin menaklukkan kota Nanshan sekarang? Apa yang terjadi? Apa yang baru saja Anda katakan kepada Tuan Simierfu? Fugui mengetahui hal ini dan tidak dapat menjelaskannya dengan beberapa kata. Melihat makanan telah disajikan di ruang perjamuan di depan, dia tersenyum dan berkata, ayo makan dulu dan bicara sambil makan. Sekelompok orang baru saja tiba di meja makan. Belum duduk,
Miao Yu memimpin dalam mengambil anggur merah dan mulai menuangkan anggur untuk semua orang sendiri. Chang Qiong memasang ekspresi jahat di wajahnya dan diam-diam mengacungkan jempol pada Li Fugui. Tuan Tengxi bahkan menyeringai dan tersenyum konyol, memandang Miao Yu seolah-olah dia sedang melihat calon nenek majikannya. Jenny, sebaliknya, terlihat santai. Menurutnya, semakin banyak wanita di sekitar Li Fugui, mereka akan semakin bersemangat. Semuanya, terima kasih banyak telah datang membantu kami menyelesaikan masalah ini di kota Nanshan. Saya ingin menawari Anda segelas anggur terlebih dahulu. Qian Qiong tidak bisa menahan senyum dan berkata, Nona Miao Yu, apakah Anda masih memiliki kebiasaan bersulang? Miao Yu tersenyum tipis dan berkata, meskipun kami tidak memiliki kebiasaan bersulang, ibu saya adalah orang Timur, jadi saya lebih mengetahui budaya Timur. Tertarik? Ditambah lagi saya telah ke Timur selama 2 tahun sebelumnya. Selama periode ini, saya secara alami mengetahui beberapa adat istiadat Anda. Mendengar ini, Chang Qiong berkata sambil tersenyum, ya, Saudara Fugui, tampaknya langkah kita selanjutnya adalah, operasinya akan jauh lebih lancar. Dengan bantuan Nona Miao Yu, setidaknya kita memiliki seorang guru yang dapat kita tanyakan jika kita menghadapi situasi yang tidak kita mengerti. Mengambil gelas anggur, dan meminum anggur merah. Setelah menyesap sedikit, dia berdiri dan berkata terus terang di depan semua orang. Semuanya, ada sesuatu yang menurut saya perlu dijelaskan dengan jelas kepada semua orang sebelum makan. Saya sedang berbicara dengan Tuan Simierv di lantai atas hari ini. Saat itu, dia meminta kami membantu mereka menaklukkan kota Nanshan dan membiarkan Nona Miao Yu mengambil alih kota Nanshan dan menjadi pemilik kota-kota Nanshan. Karena selanjutnya kita akan ke Nanshanhai, kita pasti akan melewati kota Nanshan, dan ketika kita mencari Palladium 1000 darah naga, kita mungkin harus tinggal lama di kota Nanshan. Jadi saya mendiskusikannya baik-baik dengan wakil direktur Hua, memutuskan untuk membantu mereka dengan bantuan kecil ini. Li Fugui baru saja selesai berbicara. Chang Qiong kemudian tersenyum santai dan berkata, tidak apa-apa. Bukankah mudah bagi kita untuk merebut kota sekecil itu? Saudaraku, ayo makan dulu. Setelah makan, selama kamu mengangguk, aku akan pergi ke kota Nanshan sendiri. Biarkan saja penguasa kota-kota Nanshan menyerah secara langsung. Ketika Chang Qiong mengatakan ini, tidak banyak perubahan emosi di wajah Miao Yu. Tetapi Li Fugui tidak dapat menahan tawa dan berkata, saudaraku, tahukah kamu apa yang terjadi di kota Nanshan? Ibu Pertiwi juga berkata terus terang kepada Chang Qiong saat ini, Tuan Chang Qiong, saya pikir kita harus mendengarkan Fugui tentang ini. Masalah, Anda coba pikirkan, Tuan Simiervu juga adalah pemimpin negara, dan dia bahkan tidak bisa merebut kota Nanshan. Sekarang dia meminta bantuan. Itu membuktikan bahwa kota Nanshan tidak semudah yang kita duga. Jika kita pergi ke sana dengan gegabah tanpa menyelidiki situasi di kota, hidup kita mungkin dalam bahaya. Mendengar ini, Li Fugui tersenyum ringan, mengangguk dan berkata, Ibu Pertiwi masih bijaksana. Saudara Chang Qiong, kamu lebih tua. Jadi kamu harus lebih berhati-hati dalam menangani berbagai hal. Mengapa kamu lebih ceroboh daripada anak muda sekarang? Wajah menjadi merah, tampaknya tidak berdaya. Dia berkata, bukankah aku ingin sekali menemukan Palladium 1000 darah naga? Oke, karena kamu bilang begitu, aku akan menghentikan ide ini dulu. Jika memungkinkan, aku akan menyelesaikan makannya nanti. Baiklah, aku akan pergi ke kota dulu untuk mendapatkan informasi. Bagaimana kalau kita membuat pengaturan rinci setelah kita mengetahui situasi di kota? Menghadapi pertanyaan Chang Qiong, Li Fugui tidak buru-buru menjawab, tapi memandang Hua-Hua. Bunganya bermekaran,
Dia langsung mengangguk dan berkata, "Oke, tapi kamu tidak harus pergi. Fugui dan aku akan pergi ke sana bersama-sama." Chang Qiong tersenyum dan berkata, "Terserah, aku sudah tua dan terlalu malas untuk berlarian lagi." Setelah berdiskusi singkat, semua orang mengambil keputusan. Setelah selesai makan, Li Fugui membawa Hua Duo dan menuju ke kota Nanshan terlebih dahulu. Kota Nanshan berjarak kurang dari 100 km dari pelabuhan. Li Fugui dan Hua Duo datang ke tanah tak bertuan. Dia dengan cepat mengedarkan energinya dan terbang langsung menuju kota Nanshan. Sesaat, ketika keduanya tiba di daerah yang berjarak kurang dari 1 km dari kota Nanshan, Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Li Fugui begitu mereka mendarat. "Fugui, apakah kamu melihatnya dalam perjalanan ke sini? Dalam 100 mil dari kota Nanshan, ada tidak ada seorang pun di sana." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tentu saja saya melihatnya. Ada apa? Apakah Anda penasaran dengan ini?" Hua Duo bertanya, "Apakah Anda tidak penasaran?" Li Fugui berkata terus terang, "Benar apakah kamu begitu penasaran? Bukankah Siemierv sudah memberitahu kami bahwa orang-orang di kota Nanshan akan sering menyerang penduduk di sini? Pikirkanlah, jika Anda adalah orang biasa, Anda akan menghadapi hal ini. Bisakah kita terus tinggal di sini?" Hua Duo dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, menurutku segalanya tidak sesederhana itu. Lupakan saja, jangan bicarakan itu dulu. Ayo kita pergi ke kota Nanshan untuk melihatnya detailnya. Mari kita lihat." Saat dia mengatakan itu, Hua Duo tidak sabar untuk berjalan menuju gerbang kota Nanshan. Saat keduanya terus mendekat, Li Fugui dapat dengan jelas melihat bahwa langit di atas kota Nanshan diselimuti racun abu-abu kehitaman. Udara dipenuhi bau busuk yang menjijikkan. Hua Duo sedikit mengernyit dan mencubit hidungnya dengan tangannya. "Bau ini seperti mayat yang membusuk, bukan?" Sebaliknya, teruslah berjalan ke depan. Setelah berjalan tidak jauh, Hua Duo bertanya lagi, "Fugui, apakah menurutmu masyarakat di kota Nanshan masih menjalani kehidupan yang sama seperti di zaman dahulu? Lihat, di sepanjang jalan tidak ada fasilitas listrik. Tidak ada aspal modern jalan. Bahkan tidak ada tanda-tanda mobil di jalan ini." Li Fugui masih diam saja dan berjalan ke depan. Hua Duo tidak tahan. Pada saat ini, dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Li Fugui dan bertanya dengan marah, "Li Fugui, apakah kamu mendengarku berbicara denganmu?" Li Fugui mengangguk dan berkata dengan santai, "Ya. Tetapi pertanyaan yang kamu ajukan ini tidak semuanya omong kosong." Hua Duo berkata dengan marah, "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tidak masuk akal?" Li Fugui tersenyum dengan santai, "Benarkah, kamu tahu bau ini adalah bau mayat, tapi kamu masih menciumnya? Jangan pernah memikirkannya. Di seluruh negeri, 60% penduduknya tidak memiliki akses terhadap peralatan listrik. Dan kota Nanshan sudah lama tidak patuh. Dalam hal ini, bagaimana mereka bisa menyediakan listrik di sini, untuk alasan yang sama? Tidak ada fasilitas listrik, apalagi jalan aspal mulus untuk mereka." Hua Duo cemberut dan berkata dengan marah, "Mereka hanya penasaran dan ingin, apakah salah berbicara dengan Anda?" Berkata sambil tersenyum masam, Duo, sekarang bukan waktunya mengobrol dengan saya. Selain itu, saya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa kota ini kemungkinan besar sedang mengalami situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita tidak bisa banyak bicara sekarang. Ini, Li Fugui mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit dari tangannya dan menyerahkannya kepada Hua Duo sambil dengan serius memberitahunya, "Kamu harus mengambil sebotol cairan induk Black Spirit ini terlebih dahulu. Minumlah cairan ibu roh memiliki efek antitoksik." Melihat ekspresi khawatir di wajah Li Fugui,
Setelah Hua Duo mengeringkan cairan induk Black Spirit, dia bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Melihatmu, kamu sepertinya sedikit khawatir." Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Masuk situasi ini, tidak bisakah aku khawatir? Siapa yang tahu kalau aku bisa menyembuhkan wabah di kota? Jika bisa disembuhkan, semuanya akan baik-baik saja. Tapi jika tidak bisa disembuhkan, kita semua akan mati bersama." Duo jelas tidak menyadari keseriusan masalahnya. Dia mengeluarkan tisu toilet, menyumbat hidungnya, dan setengah bercanda berkata kepada Li Fugui, "Bukankah kamu seorang dokter ajaib? Apakah menurutmu penyakit ini bahkan tidak bisa disembuhkan?" Li Fugui tidak tahu bagaimana menjelaskannya ke Hua Duo. "Saya hanya bisa berkata sambil tersenyum masam, mari kita periksa situasinya dulu. Apakah bisa disembuhkan hanya bisa dikatakan setelah mengamati situasi spesifiknya." Li Fugui dan Hua Duo datang ke gerbang kota Nanshan. Saat ini gerbang kota ditutup. Tidak ada seorang pun yang ditemukan di tembok kota yang rendah. Melihat ini, Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu ingin langsung masuk?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, jangan berkonflik satu sama lain secepat ini." Li Fugui berteriak ke tembok kota, "Apakah ada orang di sana?" Bersambung,